Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, guys, saya ingin tanya, di sini ada nggak yang lagi gagal bayar, ya sedang gagal bayar, atau lagi pinjam, masih ada tunggakan, masih ada angsuran di pinjol-pinjol seperti Alobank, Motion Bank, Bank Jago, Amar Bank, bank-bank digital seperti itu. Nah, jadi guys ya, seperti Neobank, Alobank gitu, Genius gitu ya, itu tuh tidak termasuk dalam daftar perusahaan fintech lending berizin yang dirilis OJK. Contoh kita misalkan pengen tahu siapa ya, Neo Commerce, Neo aja ya sini ya, nggak ada guys. Ya di sini di daftar LPBBTI dari OJK ini tidak ada Neo Commerce, ya kan? Nah, jadi apakah pinjaman Anda itu legal atau ilegal sebenarnya? Nah, di sini saya sudah tanya ke OJK guys, ya. Jadi informasinya bukan dari saya, tapi dari OJK-nya langsung. Nah, ini dia ya. Jadi saya tanya lewat WA, ya. Kontaknya itu 0811 5715 7157 gitu ya. Oke, nah saya tanya begini ke OJK. Neo pinjam itu pinjol legal apa ilegal ya? Gitu. Nah, dia bilang apakah yang dimaksud dari PT Bank Neo Commerce Tbk Bapak Sarman? Ya, ya. Untuk jadi perhatian, nama saya bukan Sarman gitu. Ini hanya nama kamuflase saja, hanya nama samaran saja. Oke. Nah, OJK bilang begini. Baik Bapak Sarman, kami sampaikan bahwa PT Bank Neo Commerce Tbk merupakan perusahaan perbankan berizin dan diawasi di OJK, dan Neo Pinjam merupakan produk kredit dari PT Bank Neo Commerce Tbk. Daftar alamat kantor pusat Bank Umum dan Syariah ada di sini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada hal-hal lain yang dapat kami bantu Bapak Sarman? Nah, jadi guys ya, seperti Bank Neo Commerce, Bank Jago, Tunaiku, Amar Bank, bank-bank digital lainnya ya, itu memiliki resiko yang mirip-mirip dengan pinjol. Kalau pernyataan dari OJK yang seperti ini. Ya. Yang pertama, apa sih resikonya ketika Anda gagal bayar di pinjol-pinjol seperti Amar Bank, Neobank, Alobank, dan lain-lain gitu ya. Resiko pertama yang pasti adalah masuk slik OJK. Ya. Hutang Anda, mau Anda lancar, mau Anda nunggak, itu masuk slik OJK guys. Resikonya jika Anda kreditnya macet, nanti Anda tidak bisa utang-utang lagi. Itu resiko yang pertama, harus disadari. Resiko yang kedua, jika Anda lancar, ya Anda akan terus ambil utang. Ya, jangan salah, resiko gagal bayar itu masuk slik OJK nggak bisa hutang-hutang lagi. Ya, kebalikannya guys, ketika Anda lancar, Anda itu akan ngambil utang terus guys. Seperti itu. Tidak ada yang menang di pinjol itu. Yang menang adalah yang memiliki perusahaannya. Yang menang adalah OJK. Oke, kita masyarakat hanyalah konsumen. Ya, konsumen yang menerima akibatnya ketika kita itu melakukan sesuatu pada produknya pemerintah. Ya, atau pada produk swasta yang diizinkan oleh pemerintah itu. Seperti itu guys, ya. Awas jangan salah, saya lancar, ya kan? Oh, pasti terus-terusan, ya. Ditawarin ini, ditawarin itu, tergiur sih, nganggapnya bisa terus gitu ya. Nanti ujung-ujungnya, wah, awas, ya kan? Udah nggak bisa, bisa jadi gagal bayar, bisa jadi gitu ya. Karena banyak yang seperti itu guys, ya kan? Gajian pertama ya bisa bayar, ambil lagi. Gajian kedua bisa bayar, ambil lagi. Terus saja. Sampai suatu hari pinjolnya ini tidak mau lagi memberikan Anda pinjaman. Betul? Seperti itu ya. Awalnya gitu kan. Lalu Anda pinjam ke yang lain. Tapi nominalnya nggak sama. Nominalnya misalkan hanya 800.000. Padahal Anda butuhnya 3 juta. Terus Anda pinjam lagi ke yang lainnya. Yang lainnya hanya mencairkan 500, 200, 300. Waduh, jadi berantakan. Ya, jadi berantakan itu guys. Ya, sama juga dengan bank-bank digital ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya DC lapangan. Ya, bank digital mana yang paling banyak DC lapangannya? Adalah Tunaiku Amar Bank. Nah, Tunaiku Amar Bank paling banyak DC lapangannya guys. Ya, dibandingkan Neo Commerce, Alobank. Yang ketiga adalah penagihan dialihkan pihak ketiga ketika sudah kadaluarsa. Ya, bahasa awamnya kadaluarsa saja gitu ya. Jadi Anda sudah ditagih nih 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, nanti utang Anda kalau Anda masih belum bisa bayar akan dialihkan ke pihak ketiga. Ya, Anda akan ditagih oleh pihak ketiga. PT MBA Consulting,
PT Maju Mundur, PT ini, PT itu, di mana mereka fokus ke penagihan yang nantinya akan menjadi lebih keras penagihannya, guys. Ya, saya tidak menakut-nakuti, tapi itu faktanya dan kita memang harus siap mentalnya dan siap resikonya apapun. Ya, tapi yang terpenting basicnya ketika Anda gagal bayar itu tidak akan dipenjara. Oke, seperti itu ya. Di Kompas ada berita yang kasusnya sama seperti pinjol. Nanti ini juga berkaitan sekali dengan pinjol, DC dan lain-lain gitu ya. Nah, mari kita baca dulu sebentar di sini ya. Direktur perusahaan ditahan Kejari Semarang, diduga manipulasi kredit Rp 14 miliar di Bank Jateng. Gitu. Ini beritanya diterbitkan pada 8 Desember 2025 kemarin gitu ya. Oh, ini dia orangnya gitu kan ya. Nah, kita baca sebentar di sini ya. Kejaksaan Negeri Kota Semarang menetapkan dan menahan seorang direktur perusahaan swasta berinisial CWW terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit proyek di Bank Jateng. Wih, kalau miliaran ya guys ya itu nggak boleh guys. Namanya itu diberitahu full, harus inisial. Ya, kenapa? Karena Indonesia. Ya, Indonesia itu selalu melindungi begitu-begitu. Heran ya, gimana bisa ya kan orang korupsi itu namanya tuh nggak tahu gitu kan, CWW siapa gitu kan ya, dilindungi sepertinya gitu kan. Oke, selanjutnya ya. Penahanan dilakukan pada Senin 8/12/2025 kemarin gitu setelah CWW resmi ditetapkan sebagai tersangka. Manipulasi dokumen dan kredit fiktif. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Andi Fajar Arianto, mengatakan CWW merupakan Direktur PT Daya Usaha Mandiri, perusahaan bergerak di bidang kelistrikan. Ia mengajukan kredit proyek di Bank Jateng pada 2018 yang kemudian cair pada 2019. Coba ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan butuh dana, pengen pinjem, ya kan? Ini orang-orang isinya orang-orang yang besar, orang-orang kaya gitu kan ya. Pantas saja kita-kita ini pada minjol gitu ya. Nggak aneh. Oke, selanjutnya. Dalam prosesnya, penyidik menemukan manipulasi dokumen serta pencairan kredit yang tak sesuai ketentuan. Modus operandinya adalah pemberian kredit fiktif di mana pencairan tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Ada manipulasi dalam proses pengajuan dan pencairan kredit. Ya. Lalu akibat perbuatan tersebut keuangan Bank Jateng disebut mengalami kerugian sekitar 13 miliar dari total pencairan 14 miliar. Penyidikan masih berkembang. Hingga kini penyidik telah memeriksa 46 saksi dan jumlahnya masih berpotensi bertambah sesuai perkembangan perkara. Tim penyidik akan terus mengembangkan perkara ini. Kita lihat nanti apakah ada pihak dari Bank Jateng yang ikut terlibat, jelasnya gitu. CWW ditahan selama 20 hari di lapas kelas 1 Semarang untuk mempercepat penyidikan. Gitu ya, meski kredit hanya diajukan sekali dalam kasus ini, Kejari belum menutup kemungkinan adanya pengajuan lain yang bermasalah. Kita masih mendalami apakah sebelumnya ada pengajuan kredit lain, kata Andi. Gitu ya guys. Nah guys ya, mana ini? Dia ini nipu 14 miliar. Ya, menipu sebuah bank ya 14 miliar dan ditahan selama 20 hari di lapas kelas 1 Semarang untuk mempercepat penyidikan. Ya kan? Ditahan 20 hari. Itu yang nipu 14 miliar. Ya kan, kita yang galbay kata DC mau dipidanakan, mau dipenjara, akan dipenjara 3 bulan. Gitu ya, ada yang seperti itu guys ya. Di grup Facebook Raja Galbay juga banyak yang nakut-nakutin begitu ya kan. Oh iya, Galbay akan dipenjara 3 bulan dan bayar 24 juta, bayar 20 juta. Yang nipu 14 miliar aja hanya 20 hari ya kan. Anda Galbaynya itu misalkan ya 1.400.000, 800.000, langsung ditahan. Ya, ditahan 3 bulan ya kan. Terus suruh bayar denda 24 juta. Ya, mana ini OJK-nya? OJK kemana nih kalau begini? Ya kan? Tidak ada kan OJK. Kejam guys. Wis, ya. Kalau Anda mau tahu, mungkin sekarang pejabat-pejabat OJK udah pada liburan belum sih tanggal 9? Oh, belum ya. Lagi siap-siap dulu. Ya, lagi siap-siap, lagi packing-packing dulu mau liburan ke luar negeri beserta keluarganya. Gitu ya. Nah, tapi ya kan, apa langkah OJK dalam hal ini? Tidak ada, ya tidak ada sama sekali. Paling nanti tanggapan OJK itu, ya itu harus diselidiki. Nanti kita akan minta action plan-nya dan lain-lain. Sudah beres, ya sudah, nggak usah kita bahas. OJK memang seperti itu. Ya, kalau ada yang nganggap
ya DC-DC nih, terutama DC-DC dan karyawan-karyawan pinjol. Kalau Anda menganggap ya bahwa OJK itu ada di pihak Anda salah besar. Anda salah besar ya. Kalau perusahaan Anda bangkrut, ya kan OJK itu akan mencabut izin usaha Anda, tidak memperbaikinya. Camkan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah DC-DC ini sering bilang kita itu menipu. Ya. Nah, yang namanya menipu atau manipulasi data ya, itu harus dilakukan oleh orang dalam. Seperti di sini tadi pernyataannya gitu ya. Tim penyidik akan terus mengembangkan perkara ini. Kita lihat nanti apakah ada pihak dari Bank Jateng yang ikut terlibat. Wah, ya, kok bisa, ya kan? Bagaimana bisa Anda memalsukan kredit 14 miliar ya, sedangkan Anda pinjam ke KUR ya kan 10 juta, nggak ada jaminannya, ditolak. Ya, ditolak. Pak, nggak ada NPWP-nya. Segera bikin NPWP-nya, Pak. Kalau mau cair, Pak. Ya kan, kalau nggak ada NPWP-nya nggak bisa cair. Ya, itu bangsa KUR 10 juta yang uangnya itu apa program pemerintah, bukan program banknya itu. Anda kira KUR itu program bank? Bukan, guys. Itu program pemerintah. Ya kan? Ya memang disalurkan ke bank-bank himbara. Seperti itu. Anda kurang KTP. Anda kurang apa lagi? Ya kan? Mau cair 10 juta lewat KUR nggak bisa. Anda kurang itu apalagi data palsu. Keren kan ya? Artinya di sini apa? Artinya kita nggak usah jauh-jauh. Tidak ada manipulasi di pinjol gitu. Oke, jadi jangan percaya lagi sama yang namanya ancaman-ancaman DC tersebut. Oke?